Oke, mari kita langsung bedah materi kali ini. Kita bakal terbang jauh ke pedalaman hutan Papua Selatan. Nah, di sana lagi ada sebuah gerakan akar rumput yang unik banget dan benar-benar lagi terjadi di depan mata kita. Ini bukan cuma cerita soal alam liar ya, tapi ini tuh kisah nyata tentang benturan peradaban di era modern. Coba bayangin ya, buat ngerti pergeseran geopolitik besar yang lagi kejadian di Indonesia sekarang, kita mesti nanya nih, kenapa sih suku Aoyu repot-repot nancepin ribuan salib merah di tengah hutan mereka? Dan di tempat yang sama, kok bisa suku Muyu bikin pesta babi yang persiapannya aja butuh waktu 10 tahun? Gila kan? Nah, ini bawa kita ke bagian pertama. Simbol perlawanan adat Papua. Yang dilakuin masyarakat adat di sana tuh bener-bener di luar nalar. Mulai dari Frankie Woro yang bikin ribuan salib merah. Ini semacam palang atau larangan adat ya, biar alat berat gak berani masuk. Terus ada lagi yang namanya Awon Atatbon. Ini pesta yang dirancang super teliti sama Willem Kimco. Babinya itu dilepas liarkan di hutan selama 10 tahun loh, bukan dikurung di kandang. Jadi ini tuh bukan sekedar acara kumpul budaya biasa. Ini adalah strategi bertahan hidup tingkat tinggi buat ngelindungin hutan mereka. Buat mereka, hutan itu ya supermarket, bank, sekaligus tempat suci warisan leluhur. Segalanya ada di situ. Lanjut ke bagian kedua, ambisi proyek jutaan hektar. Biar paham segede apa Goliat yang lagi mereka lawan, kita lihat skalanya. Pemerintah kita punya ambisi buka 2,5 juta hektar lahan di salah satu hutan hujan tropis utuh terakhir di dunia. Tujuannya, swasembada pangan dan bioenergi. Nah, dari total itu, porsi paling gede sekitar 1,3 juta hektar itu dialokasiin khusus cuma buat nyetak sawah baru. Sisanya baru deh dibagi-bagi buat kebun tebu, kelapa sawit, sama area peternakan. Mungkin 2,5 juta hektar itu kerasa abstrak banget ya di kepala kita. Biar lebih kebayang dengerin angka ini. 2.000. 2.000. Ini tuh jumlah pesanan ekskavator alias alat berat pengeruk tanah terbesar di dunia saat ini. Alat-alat ini didatengin langsung dari Tiongkok sama kontraktor proyek John Lin Group khusus buat ngebabat habis area hutan dan rawa di Papua. Di titik inilah visi pembangunan negara nabrak langsung sama realitas di lapangan. Buat pemerintah, ini proyek lumbung pangan strategis. Tapi, buat masyarakat adat kayak Ibu Yasinta, waduh, ini berarti tempat mereka berburu dari zaman nenek moyang, diratain gitu aja sama tanah demi 1 juta hektar sawah. Ironisnya, proyek yang katanya buat ketahanan pangan ini malah ngancurin sumber makanan utama mereka sendiri. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Jaringan korporasi dan militer. Kalau kita lihat di atas kertas, seolah-olah ada 10 perusahaan tebu beda-beda yang beroperasi di Merauke. Tapi faktanya, 99% kepemilikannya itu ngarah ke satu monopoli jaringan keluarga aja, yaitu keluarga Fangiono. Nggak cuma itu, mereka juga di-backup sama raksasa agribisnis global sekelas Wilmar yang sebelumnya udah ngeborong aset-aset riset gula di Australia. Jadi modal yang main di sini tuh bener-bener terpusat dan skalanya udah internasional banget. Selain urusan korporasi, kita juga wajib ngelihat sisi militernya. Karena pemerintah masukin proyek pangan dan energi ini sebagai operasi militer non-tempur. Nah, jadilah ada penumpukan pasukan yang gede-gedean banget di Papua buat ngejagain konsesi-konsesi perusahaan ini. Coba deh bandingin. Di Papua itu rasionya 1 tentara buat setiap 100 penduduk. Jauh melampaui rata-rata nasional kita. Tapi, buat warga di sana, keberadaan pasukan sebanyak ini malah bikin suasana jadi nyerimoin. Teman-teman dari suku Yi cerita kalau hutan dan tanah marga mereka itu diambil buat ngebangun batalion militer baru. Jadi, alih-alih ngerasa aman kayak yang dijanjikan negara, kehadiran aparat yang masif ini justru bikin mereka takut dan ngebuka lagi trauma masa lalu yang belum sembuh. Sekarang di bagian keempat kita bahas sejarah kegagalan food estate. Kalian tahu nggak? Sebenarnya mega proyek kayak gini tuh bukan barang baru di Indonesia. Dalam 30 tahun terakhir, 4 presiden berturut-turut udah nyoba bikin lumbung pangan raksasa. Dari proyek 1 juta hektar lahan gambut di zamannya Pak Harto, yang ujung-ujungnya malah bikin kebakaran hutan masif, terus lanjut ke proyek MIFI di era Pak SBY, sampai proyek 1 juta hektar di era Pak Jokowi. Pola historisnya tuh jelas banget, proyek-proyek raksasa ini seringnya mangkrak, gagal capai target utama, dan yang tersisa, ya cuma kerusakan lingkungan yang parah. Terus pertanyaannya, kenapa sih proyek begini selalu gagal bawa untung buat warga lokal? Gini, bukannya masyarakat adat itu nolak bertani. Masalahnya, mereka tuh nggak dikasih dukungan modal yang cukup buat nanam padi, tanaman yang secara kultural asing banget buat mereka. Di saat yang sama, pohon sagu yang udah jadi urat nadi kehidupan mereka malah dibabat habis. Ujung-ujungnya, siapa yang untung? Ya, kontrol lahan sama ekonominya beralih sepenuhnya ke tangan transmigran dan korporasi gede. Ini bawa kita ke bagian kelima. Ilusi energi hijau.
Negara kita saat ini punya target krusial buat ngurangin ketergantungan sama bahan bakar fosil impor yang kotor. Caranya, mewajibkan pencampuran bahan bakar. Ada target B50 alias campuran 50% sawit buat solar dan E10 atau campuran 10% bioetanol buat bensin. Kedengarannya canggih kan? Tapi, buat menuhin jutaan liter bioetanol baru ini, otomatis butuh pembukaan kebun tebu dan sawit skala raksasa yang merusak hamparan tanah Papua. Nah, begitu kita dengerin realitas ekonomi di tingkat bawah dari mantan buruh kebun kayak Ibu Priska Beni, ceritanya jadi beda total. Bayangin aja, gaji cuma sekitar 2 juta sebulan, dan itu udah habis dipotong buat biaya makan di camp. Makanya, anak-anak muda Papua sekarang sadar betul, jadi buruh di tanah milik korporasi tuh nggak bakal pernah ngasih kesejahteraan yang sama kayak waktu mereka bisa nyari makan bebas di hutan leluhur mereka sendiri. Jadi, inilah dilema geopolitik paling mendasar yang kita hadapin sekarang. Di satu sisi, negara dapat untung dong berupa ketahanan energi dan lepas dari impor minyak kotor. Tapi di sisi lain, harganya mahal banget bro. Kita harus ngorbanin lahan basah dan ngebabat salah satu hutan hujan tropis terbesar yang tersisa di planet ini, cuma demi nanam ladang tebu monokultur. Pertukarannya benar-benar ekstrim. Akhirnya kita sampai di bagian ke-6, bertahan di tanah leluhur. Ngadepin semua gempuran ini, suku Ayu, Muyu, Yei, sama Marin gak tinggal diam loh. Mereka melawan pakai cara kultural yang kuat banget. Mereka nancepin salib adat Sasi sebagai tanda dilarang masuk. Mereka juga nolak mentah-mentah duit ganti rugi dari korporasi yang, maaf aja nih, cuma Rp300.000 per hektar. Nggak masuk akal kan? Bahkan mereka sampai ngorganisir perjalanan jauh ke Jakarta buat protes langsung nuntut keadilan ke pemerintah pusat. Ini benar-benar perjuangan hidup mati demi kelangsungan budaya mereka. Perlawanan ini tuh lahir dari satu pertanyaan eksistensial yang simpel, tapi bikin sedih banget. Kalau hutan tempat mereka bergantung hidup diganti jadi pangkalan militer atau kebun tebu korporasi, terus mereka mau tinggal di mana? Seluruh peradaban, identitas, dan ruang hidup mereka secara harfiah lagi ngadepin ancaman kepunahan. Buat nutup ulasan kita kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kita semua pasti pengen kan punya planet yang lebih bersih dan negara yang mandiri secara energi? Tapi ketika transisi energi hijau ini ternyata harus ngorbanin hutan purba dan ngusir peradaban masyarakat adat di dalamnya, sebenarnya siapa sih yang lagi bayar harga paling mahal buat masa depan hijau kita? Coba renungin deh. Terima kasih udah ngikutin penjelasan kali ini dan sampai jumpa di bahasan menarik kita selanjutnya.